Seperti kita tahu, negara kita itu mengadopsi hukum Belanda. Negeri Belanda itu sudah menggunakan hukum yang namanya restoratif justice. Makanya lebih dari 20 lembaga pemasyarakatan di sana itu ditutup karena nggak ada narapidana. Jadi di negeri Belanda itu dia mengeluarkan biaya daripada berperkara itu sama sekali kurang. Beda dengan Indonesia. Indonesia kalau bisa seluruh perkara itu seluruh permasalahan isinya pidana. Entah itu mereka itu ingin mempidanakan orang lain supaya ada keuntungan, atau mereka itu tidak sadar bahwa dengan mempidanakan banyak masyarakat akan merugikan negara atau akan membengkak biaya berperkara, sehingga itu narapidana yang di lembaga-lembaga itu membludak. Ya ini pemikir kita yang ada duduk di Dewan, DPR RI, DPRD maupun lembaga-lembaga yang lembaga pemerintah, lembaga negara tidak pernah berpikir untuk kebaikan, tapi hanya berpikir untuk keuntungan. Jadi sekali lagi saya dalam kesempatan ini saya ingin mengimbau kepada siapa saja yang menyaksikan ini untuk disebarluaskan. Moga-moga masukan saya ini bisa diterima oleh orang-orang baik, orang-orang yang memikirkan tentang kemaslahatan bangsa ini. Saya bukan provokator. Saya bukan menebar hoak. Ya, mohon difahami. Saya tidak menyerang, tidak mencaci, tidak juga menghina, tidak melecehkan. Saya hanya ingin menyoroti. Karena sebagai warga negara Indonesia, saya diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada negara agar kita itu bisa memberikan hal-hal yang baik, ya. Jadi sekali lagi saya himbau kepada negara, pemangku jabatan, tolong yang benar. Salah satu contoh korupsi. Korupsi ini pasal yang disangkakan, pasal yang didakwakan seseorang dengan orang lain itu sama. Ancaman hukumannya 20 tahun. Ancaman hukumannya 10 tahun. Tetapi dalam putusan hakim ada yang cuma 2 tahun, ada yang cuma 1 tahun, ada yang murni 20 tahun. Ini apa-apaan ini? Mohon Pak, kalau memang kita mau benar, jangan dulu kita berbicara benar orang lain. Kita dulu harus benar. Jadi saya prihatin. Ada masyarakat kecil yang sebetulnya layak untuk diberikan pembinaan. Justru mereka disekap di dalam penjara yang hanya karena pelanggaran kecil. Saya juga melihat benar hukum yang diterapkan. Tapi kalau nggak benar, kalau misalnya ada yang ngawur, ya tolonglah. Hakim kan punya kewenangan untuk menentukan ini mana yang baik, mana yang tidak. Ya, saya melihat ada di sosial media seorang anak melaporkan ibunya hanya karena dia terluka akibat kuku. Kemudian ibunya sekarang sudah ditahan oleh Polres. Maaf, ini saya nggak tahu. Ya mungkin itu yang dibilang keadilan. Tapi kira-kira mana lebih besar goresan kuku seorang ibu kepada anak daripada goresan kemaluan ibunya pada saat dia melahirkan anak? Kenapa nggak menjadi pertimbangan? Saya tidak menyoroti, tapi mari ya, kalau kita mau adil, setidaknya ada unsur benar yang kita pakai. Kenapa kok sampai kayak gini, ya kan? Jadi mohon kita menegakkan hukum, tapi lihat unsur-unsur yang kira-kira masuk di akal apa enggak. Pak, mari coba berpikir itu. Anak hanya karena kena kuku, katakanlah dicubit, itu katakan dianiaya. Siapa yang mencubit? Ibunya. Lebih besar mana, lebih dalam mana luka ibunya dengan luka seorang anak?
dicubit sama ibunya 2 senti daripada luka ibunya. Maaf nih. Ya kita semua punya ibu. Luka ya organ intim ibu pada saat melahirkan anak. Mana kebenarannya di sana? Jadi saya minta kepada para pemangku jabatan di bidang hukum itu tolong diluruskan ini. Jangan diam saja. Ya, saya prihatin ini kayak gini-ginian. Maaf, saya berbicara ini mungkin ngawur. Ya, silakan Anda menilai ngawur. Tapi saya tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa ini ada yang lain. Marilah, ya, kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang produktif. Ya, saudara, karena ini saya lihat ada banyak pertanyaan yang muncul. Barangkali ada baiknya kalau saya coba tanggapi ini yang bertanya ini. Ya, ada beberapa yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya. Mohon ditanggapi Pak. Tadi ada sempat yang menanggapi. Tadi kan Bapak sempat menyinggung soal institusi ya, DPRD dan ya. Tadi ada yang ngomong bahwa DPD RI juga nggak jelas Pak fungsinya. Nah, tolong dikaji efektivitasnya dari lembaga tersebut. Itu kalau misalkan disambungkan seperti edukasi Bapak kemarin kan ada yang menjelaskan namanya Mahkamah Kelayakan. Ya. Apa mungkin bisa diarahkan ke situ Pak untuk jadi benar sekali. Sebetulnya edukasi yang saya berikan ini saya tujukan untuk semua masyarakat Indonesia. Karena ini sifatnya sosial media, yang bisa mengikuti ini kan hanya yang berteman dengan saya atau yang kebetulan ngeklik. Sebetulnya edukasi saya ini bisa menjadi dasar untuk kita mencoba memikirkan semua hal. Ya, memang sejujurnya kalau kita lihat bahwa lembaga-lembaga negara ini, lembaga tinggi negara maupun lembaga-lembaga biasa, ini banyak yang didirikan hanya ingin memberikan posisi atau ingin menghargai para pensiunan ataupun orang-orang yang masih produktif tapi tidak punya jabatan. Mohon maaf kalau saya keliru. Faktanya apa yang mereka lakukan, mereka itu lupa kalau setiap malam, kalau mereka itu sudah dibiayai sejak dari pagi sampai malam, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31, mereka nggak sadar. Uang mereka itu uang operasional mereka, kemudian tunjangan mereka, itu bukan dihitung jam, tapi dihitung bulanan. Kalau tunjangan mereka dibayar sesuai bulan, mestinya mereka sadar, saya sebulan penuh ini sudah dibeli. Nggak usah mereka terlalu banyak ceramah agama. Sadar saja bahwa Anda dibayar selama 1 bulan. Yang lebih kejam lagi, ada banyak anggota dewan, mohon maaf, begitu SK-nya turun langsung dia gadaikan ke bank. Dia gadaikan ke bank 4 tahun. Ya, atau 5 tahun. Nah, sekarang mereka belum bekerja. Uang sudah digadaikan. Katanya untuk bayar utang dari sosialisasi. Ini keliru, ya. Oke, nggak apa-apa mereka lakukan, tapi sadar Anda telah menikmati uang negara, uang rakyat, ya. Harusnya bekerjalah sepenuhnya sejujurnya untuk rakyat. Nah, ini kepada masyarakat Indonesia kita saling bantu. Tolong sebarkan ini video edukasi saya, baik yang melalui Facebook maupun melalui IG, terlebih-lebih melalui YouTube, Pengacara Guntur Alaremba. Jangan lupa Anda share, jadi tonton videonya, kemudian Anda bagikan. Kalau Anda tidak bisa bagikan, sampaikan saja secara secara lisan, manual. Buka YouTube Pengacara Guntur Alaremba dan bantu sebarkan supaya masyarakat Indonesia semua ini mendapatkan
pencerahan tentang hukum. Sebetulnya masyarakat Indonesia banyak hak-haknya yang dirampas. Ya, saya diajak berkolaborasi, ada satu lembaga yang memang khusus peduli terhadap pajak. Ya, dia mengajak saya untuk bekerja sama dan saya menyambut dengan baik. Ya, itu lembaga yang namanya Tax Care. Saya lupa apanya ini, tapi yang penting Tax Care. Jadi menurut informasi dari beliau, masyarakat kita banyak yang dicekoki dengan pembayaran pajak yang sesungguhnya itu tidak berkesesuaian dengan undang-undang. Ya, banyak melanggar HAM. Nah, jadi artinya melalui edukasi ini tolong Anda sebarluaskan bahwa disinilah kita bisa mendapatkan edukasi tanpa mengeluarkan biaya. Ya, jadi masyarakat Indonesia perlu mengikuti ini, wajib hukumnya. Kenapa? Karena Anda ini perlu mengerti hukum. Anda ini harus, ya. Jadi terus saja banyak sekali lembaga-lembaga negara yang harus dikaji ulang. Seperti kita lihat, ya mohon maaf beribu maaf. Kayak seperti apa ini? Pengawas keuangan itu apa namanya? BPK. Banyak memberikan namanya penghargaan di suatu daerah itu dengan apa ini? Layak. Padahal kita lihat itu daerah-daerahnya apa ini? Jadi sekali lagi saya sangat prihatin. BPK sebagai lembaga pengawas yang harus melihat, ya, di suatu daerah yang harus mengontrol akan penyimpangan, ternyata apa? Itu nama lembaganya bagus. Kemudian sering memberikan namanya apa? Sertifikat kelayakan, ya, keuangan. Padahal dia tidak pernah turun ke lapangan. Lihat itu. Terutama infrastruktur. Itu sudah beraspal puluhan tahun. Itu tidak mungkin ada biaya pemeliharaan. Sekarang ini tuh tidak dirawat selama puluhan tahun. Coba, maaf nih. Apa Anda memberikan penghargaan itu kira-kira layak? Ingat, kepada siapa saja yang melakukan kecurangan, maka ada karma yang menanti. Saya tidak perlu mengatakan bahwa saya orang baik, tapi saya melihat, saya ini bicara masalah kebenaran, ya. Jadi tolong, mari kita berbicara benar, ya. Jangan membiarkan hal-hal yang apa ini, yang tidak benar jadi disuburkan. Sekali lagi, ya, apa? Ada pertanyaan apa? Pak, ada pertanyaan. Maaf Pak, saya mau tanya tentang penyerobotan lahan. Yang pertama penyerobotan lahan, kedua menghilangkan batas sempadan, ketiga menumbangi tanaman, keempat memasukkan tanda tangan sempadan. Pasal apa saja yang bisa ditetapkan Pak? Ancaman kurungan penjaranya berapa lama Pak? Sekian, terima kasih. Pak, saya masyarakat desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Inli, Riau. Dan yang kedua, ada pertanyaan ya Pak, biar langsung sekalian dijawab ya. Ya. Pak, kenapa edukasi hukum sangat sulit diterima masyarakat? Padahal banyak sekali masyarakat yang merasa sering dicurangi atau dibodohi mengenai hukum. Tolong pencerahannya Pak. Ya, jadi terhadap penyerobotan tanah, tentu itu jelas ada pasal penyerobotan. Saya kalau ajarin Anda di sini, tentu waktunya bisa tersita hanya untuk Anda, sedangkan kita tuh harus, kalau berbicara masalah hukum dan nasihat hukum ataupun edukasi masalah hukum, itu sudah sifatnya konsultasi. Maksud saya begini, kalau saya berbicara secara umum itu tanpa data. Kalau Anda menceritakan kepada saya dengan cerita-cerita itu kan berarti harusnya dilengkapi data.